Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan deep learning, aplikasi-aplikasi deep learning pada sistem pemberi rekomendasi. Dalam sistem pemberi rekomendasi, ini aplikasi deep learning cukup banyak diimplementasikan. Beberapa paper nanti akan saya coba presentasikan kepada teman-teman dalam beberapa slide yang akan datang. Outline kita mungkin nanti kita akan mulai dari secara introduction terlebih dahulu, terus kemudian recommended system entities dan juga yang lain. Saya yakin teman-teman sudah memahami terkait dengan domain, entitas, teknik yang ada di sistem pemberi rekomendasi. Ini hanya sebagai pengingat saja. Terus kemudian kita akan masuk ke dalam deep learning, dalam sistem pemberi rekomendasi. Ada konteks multi-layer perceptron dan juga mungkin nanti convolutional neural network based recommender system. Recommender system ini seperti yang kita ketahui, kita ingin mencoba untuk memberikan rekomendasi item kepada user, di mana item yang kita rekomendasikan seharusnya adalah menjadi interest kepada user, gitu ya. Dalam berbagai hal, item ini bisa beragam tergantung dari domainnya, dan masing-masing domain memiliki item yang berbeda-beda. Pada saat kita memiliki ada movie, pictures ataupun yang lain, kita bisa lemparkan input tersebut pada deep learning, gitu ya. Dalam teknologi deep learning seperti yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah pembelajaran mesin mungkin ya, di sana banyak sekali algoritma atau arsitektur yang dimanfaatkan untuk melakukan proses klasifikasi ataupun beberapa tas-tas yang lain yang mungkin jauh lebih advance dibandingkan dengan hanya memberikan rekomendasi saja. Nah, dalam sistem pemberi rekomendasi, deep learning, nanti kita akan gunakan untuk proses features extraction, seperti itu. Ini contoh misalkan pada saat kita memiliki ada domainnya adalah IP, Spotify dan juga yang lain. Lihat di Spotify kita memiliki audio. Biasanya kita hanya memanfaatkan liriknya, kita hanya memanfaatkan judulnya dalam konteks content based filtering. Namun dalam deep learning kita tidak memanfaatkan lirik ataupun yang lain. Kita mungkin bisa menggunakan audio itu dipergunakan untuk melakukan proses kompilasi. Apakah audio yang ada memiliki bit yang spesifik, memiliki tempo, memiliki instrumen yang mungkin bisa jadi disukai oleh seseorang atau tidak. Dan ini yang mungkin nanti akan dielaborasi dalam konteks deep learning. Contoh yang lain pada saat kita memiliki image, dalam image mungkin nanti bisa kita klasifikasikan menjadi berbagai hal. Contoh misalkan apakah bentuknya adalah bunga, ataukah landscape, ataukah makanan, ataukah fashion, ataukah olahraga, ataupun yang lain. Dan dari sana nanti akan memunculkan item-item tertentu yang mungkin akan sangat cocok untuk direkomendasikan kepada seorang user tertentu. Dalam application ada banyak hal. Ini nanti ada beberapa aplikasi ataupun riset terkait dengan deep learning yang memanfaatkan application domain. Contoh misalkan di Google Play ataupun yang lain. Ini ternyata tidak hanya deskripsi dari item itu, tapi history, impresi dari seseorang terhadap aplikasi itu pun juga akan menjadi input bagi sistem pemberi rekomendasi. Dalam hal ini adalah kita dengan memanfaatkan konteks deep learning. Ini remind kembali bahwa input yang kita miliki tidak hanya dari sisi user, tidak hanya dari sisi item, tapi juga dari sisi interaksi, dan kesemuanya nanti akan dimanfaatkan oleh deep learning untuk menjadi input. Seperti itu. Karena dalam deep learning kita bisa memiliki apapun, gitu ya. Contoh misalkan image bisa kita masukkan, terus kemudian teks juga kita bisa masukkan dengan arsitektur-arsitektur yang berbeda-beda. Gitu ya. Sebagai contoh misalkan pada saat kita memiliki ada deep convolutional neural network, maka kita bisa gunakan image ataupun audio sebagai input. Sebelumnya TF-IDF tidak bisa melakukan hal itu. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah kakas yang jauh lebih bagus bila dibandingkan dengan hanya menggunakan TF-IDF saja.
Untuk bagian ini mungkin saya akan skip karena sepertinya biasa teman-teman sudah memahami ini semuanya. Ada inputnya, di sana ada demographic data untuk user, terus kemudian dari sisi item juga sama. Di sana kita memiliki ada item atribut ataupun deskripsi dari sebuah items, dan mungkin kita juga bisa memiliki ada interaksi. Ini contoh interaksi, seseorang mungkin bisa menyukai sebuah item atau tidak menyukai sebuah item. Saya akan skip di bagian itu. Remind kembali bahwa recommender system memiliki itu semuanya sebagai ingredient kita dalam proses memberikan rekomendasi. Seperti itu. Nah, yang lain interaksi bisa berupa implisit ataupun eksplisit. Ini saya juga akan lakukan skip. Kita hanya akan fokus ke bagian deep learning saja. Eksplisit sama seperti sebelumnya, berupa rating, dan ini pun juga mungkin nanti bisa menjadi input kita dalam konteks deep learning. Secara teknik, collaborative filtering kebanyakan kita hanya memanfaatkan rating. Content based filtering kita elaborasi item yang disukai, dalam hal ini ada preferensi user, bisa berupa rating ataupun yang lain, ditambah dengan item atribut. Hybrid recommender system, kita bisa mengkombinasikan satu buah algoritma dengan algoritma yang lain, satu metode dengan metode yang lain untuk bisa kita kombinasikan, baik itu dalam konteks pipeline, dalam bentuk konteks sekuensial ataupun yang lain. Ya, dan di sana kita memiliki ada sesuatu yang dinamakan dengan deep learning. Pertanyaannya adalah deep learning ini masuk ke mana? Apakah collaborative filtering, apakah content based filtering, ataukah ke hybrid recommender system, seperti itu. Dan ini mungkin nanti yang akan menjadi diskusi kita dalam materi kali ini. Collaborative filtering, saya akan skip di definisi ini karena saya yakin teman-teman sudah memahami bahwa dalam collaborative filtering, seorang user pada saat kita menerima rekomendasi, sebenarnya kita mencari similarity antar user, ataupun kalau kita menengoknya adalah dalam konteks item based collaborative filtering, maka kita akan mencari similarity antar items untuk kemudian dicarikan item yang lain yang mirip untuk direkomendasikan ke user. Dari konteks collaborative filtering, biasanya kita menghadapi beberapa kasus, contoh misalkan data sparsity, scalability, cold start user, dan juga yang lain. Ini pun saya akan lakukan skip dalam materi ini. Content based filtering, kita menggunakan kemarin TF-IDF ya, TF-IDF yang dikombinasikan dengan cosine similarity ataupun beberapa perhitungan similarity yang lain. Dalam deep learning, konten atribut ini nanti juga akan menjadi input bagi deep learning. Input yang ada bisa berupa movie itu sendiri, contoh misalkan frame by frame-nya, terus kemudian deskripsi atau teks yang ada dalam movie, ataupun review yang diberikan oleh seorang user kepada item tertentu. Dan di sana konteks deep learning ini mungkin jauh lebih advance bila dibandingkan dengan menggunakan hanya TF-IDF saja. Ini kelebihan dan juga kekurangan dari content based filtering. Saya akan skip saja di bagian ini karena saya yakin teman-teman sudah memahami itu semuanya. Nah, kita masuk ke dalam konteks deep learning dalam sistem pemberi rekomendasi. Yang dimaksud dengan deep learning ini adalah memanfaatkan teknologi-teknologi yang berbasis artificial neural network ataupun kakas-kakas lain yang arsitekturnya mungkin bisa kita gunakan berada dalam konteks deep. Dalam artificial neural network kita memiliki ada multi-layer perceptron. Kita juga mungkin dalam konteks deep learning kita memiliki ada convolutional neural network, ada deep restricted Boltzmann machine, terus kemudian ada juga deep LSTM dan juga yang lain, dan itu mungkin nanti akan bisa teman-teman manfaatkan. Mohon maaf, dalam perkuliahan kali ini, dalam materi kali ini saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana convolutional neural network itu berjalan, bagaimana sebuah perceptron bisa mendapatkan input untuk bisa memberikan output, dan juga yang lain. Mohon bisa dipelajari dalam materi yang lain, yakni materi deep learning itu sendiri, ataupun materi yang berkaitan dengan neuron ataupun masing-masing arsitektur.
Deep learning dalam recommender system ini mulai muncul di tahun 2016 gitu ya. Dari 2016 itu ternyata ada banyak sekali pengembangan-pengembangan deep learning yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, misalkan kita bisa manfaatkan recurrent neural network yang mungkin jauh lebih bagus pada saat kita bisa memprediksikan sebuah kejadian yang sifatnya adalah sequential occurrence gitu ya. Dalam konteks sequential occurrence, contoh misalkan di situ recommender system bisa memanfaatkan dalam next item atau next basket prediction atau item apa yang akan dibeli di periode berikutnya. Gitu ya. Contoh misalkan pada saat saya sering kali login ke sebuah e-commerce biasanya akan mencatat occurrence saya dan mungkin dengan occurrence yang lain akan dicarikan pola dalam bentuk sekuensial. Oh, kalau seandainya sudah membeli sesuatu, contoh misalkan membeli gula, membeli kopi, maka berikutnya akan melakukan proses pembelian apa. Dan itu nanti dengan menggunakan recurrent neural network kita bisa lakukan proses prediksi seperti itu. Dan ini mungkin nanti yang akan muncul dalam penelitian-penelitian yang akan saya bawakan di hari ini. Oke, salah satu yang membuat deep learning ini menarik dalam bagi peneliti-peneliti recommender system adalah adanya dukungan dari komunitas-komunitas yang ada. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui, pada saat teman-teman masuk ke dalam sebuah framework tertentu, contoh misalkan TensorFlow, di sana memiliki ada banyak sekali library ataupun kakas-kakas yang bisa dimanfaatkan dalam konteks deep learning, dan ternyata dengan adanya komunitas-komunitas itu bisa memicu adanya perkembangan deep learning yang bisa dimanfaatkan dalam konvolusional dalam proses memberikan rekomendasi. Nah, kali ini kita akan mulai dari deep learning yang awal, yakni multi-layer perceptron dalam konteks recommender system seperti itu. Dalam konteks multi-layer perceptron, di sana ada salah satu paper yang cukup menarik yang berjudul Wide and Deep Learning for Recommender System, gitu ya. Di sana ternyata diaplikasikan dalam sebuah aplikasi Google Play Store. Di Google Play Store ternyata ada banyak sekali atribut yang diambil oleh si sistem memberi rekomendasi Google Play Store. Di sana yang diambil adalah ada 3 komponen gitu ya, yang dilakukan proses learning. Yang pertama, learning yang berupa wide. Gitu ya. Learning yang berupa wide ini fungsinya adalah membuat sebuah generalisasi terhadap sebuah preferensi dari seseorang. Gitu ya. Dan generalisasi ini dia hanya memanfaatkan apakah seseorang memiliki intensi tertentu atau tidak memiliki intensi tertentu, mungkin nanti terhadap kategori-kategori tertentu ataupun tidak. Dalam konteks wide model, ini mungkin mirip dengan pada saat teman-teman memiliki ada sebuah perseptron yang menerima input, gitu ya, menerima input lebih dari satu input terhadap atribut-atribut yang ada. Dan dari atribut-atribut yang ada itu nanti akan di-learn dengan menggunakan perseptron dalam konteks wide model. Dalam konteks deep model, gitu ya, dalam konteks deep model, ini nanti proses pembelajarannya akan dilakukan secara berjenjang. Beberapa data akan dilakukan proses embedding, dari satu bentuk akan dikonversikan menjadi bentuk yang lain, terus kemudian dari bentuk yang lain itu nanti akan bisa dilakukan proses learning. Contoh misalkan kalau kita ambil satu buah data yang dinamakan dengan negara di sana kita bisa lakukan proses embedding menjadi sebuah angka, let's say dengan berdasarkan kode teleponnya, misalkan 62 itu adalah untuk Indonesia, 01 itu adalah untuk Amerika dan juga yang lain. Dalam konteks itu nanti akan dilakukan proses embedding, bisa dalam bentuk pack of word ataupun yang lain, dan ini mungkin nanti akan dilakukan proses learning. Tidak hanya negara, ada beberapa hal yang lain, misalkan gender, misalkan yang lain lagi adalah kesukaan seseorang terhadap sebuah kategori tertentu, dan itu mungkin nanti bisa menjadi input bagi sistem pemberi rekomendasi.
Dan dalam konteks deep learning di sana, sesuatu yang nanti di-embed ini nanti akan dilakukan proses pembelajaran berjenjang dalam konteks deep learning. Ada bagian yang lain yang merupakan kombinasi antara wide and deep model, gitu ya, di mana wide and deep model ini menggabungkan di antara keduanya. Dan dalam konteks wide and deep learning for recommender system, keseluruhan data yang ada tadi akan dilakukan learning secara bertahap dan juga untuk kemudian nanti digabungkan menjadi sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk memilihkan item atau aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa direkomendasikan kepada user. Dalam wide and deep ini mungkin yang tertampil di sini adalah bagian deep learning-nya, gitu ya. Di sana memanfaatkan tidak hanya atribut-atribut saja, tapi kita juga bisa memanfaatkan continuous features, contoh misalkan age, terus kemudian application yang sudah diinstal, terus kemudian engagement session dan juga yang lain, di mana aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal itu nanti akan dikodekan menjadi sesuatu, dan dari sana ini nanti akan dilakukan proses semacam fitur embedding, gitu ya. Jadi fitur embedding ini artinya adalah fitur-fitur yang ada ini akan digabungkan dengan fitur-fitur yang lain untuk kemudian dilakukan proses concatenation, gitu ya. Concatenation di sana artinya adalah kita akan gabungkan, sedangkan embedding itu sendiri adalah melakukan proses pengubahan dari sebuah data menjadi data yang bisa dilakukan pengolahan dalam konteks deep learning. Pada saat kita memanfaatkan deep learning, entah itu dalam konteks artificial neural network, dalam bentuk fully connected layer, ataupun dalam bentuk yang lain, misalkan kita menggunakan convolutional neural network, di sana kita akan menggunakan angka. Maka dari itu, pada saat kita memiliki ada data yang sifatnya adalah features kategorikal, contoh misalkan jenis kelamin ataupun data-data yang lain, device yang dipergunakan, terus kemudian aplikasi yang sudah pernah diinstal dan juga yang lain, itu nanti akan dilakukan proses embedding. Proses embedding ini sebenarnya merupakan proses sederhana, namun teman-teman bisa memanfaatkan algoritma-algoritma yang spesifik. Contoh embedding yang pernah teman-teman lakukan adalah pada saat teman-teman menggunakan TF-IDF, itu sebenarnya adalah sebuah proses embedding, gitu ya. Jadi di TF-IDF kita memiliki ada proses pengubahan dari sequence of word menjadi bentuk yang back of word, gitu ya. Dalam bentuk back of word semuanya akan dikonversikan menjadi frekuensi atau kemunculan ada atau tidaknya angka, dan itu mungkin nanti bisa dilakukan pengolahan menjadi ke dalam sebuah arsitektur yang berbasis deep learning. Hal yang sama terjadi di sini, di mana kita akan melakukan proses embedding. Jadi kita akan versikan data-data menjadi sebuah vektor angka, dan dari vektor angka itu nanti akan dilanjutkan ke arsitektur yang menggunakan ReLU. Mohon bisa dipelajari fungsi aktivasi ReLU, di mana fungsi ReLU di sana akan dipergunakan kurang lebih sekitar 1024 ReLU, terus kemudian dilanjutkan di layer yang berikutnya adalah 512 ReLU, dan juga features yang berikutnya adalah 256 ReLU, dan juga nanti di akhir dipergunakan logistic regression, gitu ya. Dan dalam bentuk yang semacam itu, maka nanti kita akan memiliki ada fully connected layer. Fully connected layernya ada di bagian sana, di bagian ReLU ke atas hingga ke logistic loss. Dan di posisi itu nanti pada saat ada data tertentu, maka nanti akan dilakukan proses embedding untuk kemudian dilakukan proses prediksi. Penelitian yang lain ini berjudul Deep Neural Network for YouTube Recommendation. Jadi diaplikasikan dalam aplikasi yang berada di YouTube, di mana ada dua bagian, gitu ya, dua bagian yang ditampilkan dalam paper ini. Yakni yang pertama adalah yang ada yang dinamakan dengan Candidate Generation Network. Jadi Candidate Generation Network ini sebenarnya adalah sebuah deep learning yang memanfaatkan adanya video korpus yang ada. Semua video korpus yang ada di YouTube akan menjadi input bagi candidate generation. Dalam candidate generation di sana hanya dipilihkan beberapa item saja, gitu ya. Dan tentunya beberapa item yang dipilihkan ini nanti akan di cross check
dengan user history dan juga konteks gitu ya. Contoh misalkan pada saat dalam 1 bulan terakhir Agung melakukan play terhadap film-film tertentu, YouTube, video-video tertentu di YouTube, misalkan musik. Terus kemudian bukan aplikasi, video terkait dengan bahasa, video terkait dengan motivasi dan juga yang lain, itu akan menjadi history kita ataupun yang lain nanti akan kita masukkan sebagai input. Terus kemudian juga ada konteks. Konteks di sini adalah mungkin kita bisa identifikasi Agung berada di lokasi mana. Misalkan di lokasi yang biasa dia berada, maka kita bisa asumsikan bahwa konteksnya adalah Agung sedang bekerja. Dalam konteks yang lain, misalkan lokasinya berbeda, mungkin dia sedang dalam proses perjalanan dan juga yang lain, dan itu nanti akan memberikan sebuah impresi yang berbeda terhadap kandidat yang akan dilakukan generate. Dari sana jutaan video korpus ini nanti akan dipilih menjadi ribuan gitu ya, bahkan mungkin ratusan gitu ya, dan dalam sekian item yang menjadi kandidat itu nanti akan dilakukan proses perankingan gitu ya, dan tentunya juga masih mengambil user history dan juga konteks untuk kemudian bisa dipilihkan hanya beberapa lusin saja, beberapa item saja untuk bisa ditampilkan dalam display dari YouTube. Dalam Deep Neural Network for YouTube Recommendation, ini konteksnya masih mirip dengan yang sebelumnya. Ini ternyata juga ada proses embedding gitu ya. Jadi proses embedding di sana adalah video-video yang sudah dilakukan petontonan video yang sebelumnya ini nanti akan menjadi input bagi YouTube. Di sana ada proses embedding, dikonversikan dari data yang ada menjadi vektor gitu ya. Agung sudah menonton video-video apa saja. Namun video-video apa saja di sana mungkin akan dilakukan proses kompresi, karena kalau seandainya digunakan keseluruhannya ini pastinya akan sangat banyak sekali. Maka dari itu di posisi itu salah satu yang menjadi hal penting itu adalah bagaimana melakukan proses embedding itu sendiri. Ya. Terus kemudian dari sisi arsitektur ini mirip dengan yang sebelumnya, dilanjutkan dengan ReLU, terus kemudian di layer berikutnya adalah ReLU lagi, dan di layer berikutnya adalah ReLU lagi, di mana bagian akhir ini nanti akan dilakukan softmax atau proses pengklasifikasian apakah akan ditonton ataupun tidak ditonton gitu ya, dan dari posisi itu mungkin nanti akan muncul class probability-nya. Karena di bagian ini adalah bagian candidate generation, maka yang item-item yang akan menjadi dipilihkan di dalam bentuk kandidat di sana hanya sebagian saja gitu ya. Dan input yang ada ini pun juga ditambahkan gitu ya, ada yang dinamakan dengan geographical embedding. Dalam geographical embedding di sana mengambil data location dari si Agung, entah itu dalam bentuk IP address ataupun yang lain, yang dilakukan proses konversi menjadi sebuah geographical embedding. Terus kemudian YouTube juga ternyata mengambil data tertentu, misalkan di sana ada example-nya adalah age dan juga gender, dari usia dan juga jenis kelamin. Di situ mungkin juga nanti akan berfungsi untuk melakukan proses pemilahan terhadap item-item yang akan diberikan sebagai kandidat. Dalam konteks ranking, ini nanti masih mirip dengan yang sebelumnya. Semua video yang ada, ini nanti akan dicoba untuk digabungkan dengan impresinya. Gitu ya. Jadi video-video yang ada, impresinya juga akan diambil dari histori kita. Contoh misalkan pada saat si Agung menonton dari awal sampai akhir, dan kemudian mencoba mencari item yang similar, maka kita bisa berikan impresi yang positif terhadap item tersebut, dan dari sana nanti kita akan lakukan proses embedding dengan pengkodean tertentu. Ini mungkin kalau nanti teman-teman pengen mengetahui bagaimana proses embeddingnya, bisa dibaca langsung ke papernya seperti itu. Namun secara umum ini konteks dalam deep neural network yang ada di YouTube recommendation ini mirip dengan yang ada di Play Store, di mana Google Play Store, di mana kita memanfaatkan arsitektur yang basisnya adalah fully connected layer dengan fungsi aktivasinya adalah ReLU seperti itu ya. Dan
Saya yakin teman-teman bisa memanfaatkan ini. Contoh misalkan pada saat teman-teman menggunakan aplikasi keras dengan menggunakan library keras ataupun TensorFlow, di sana teman-teman bisa menambahkan node-node atau perseptron yang memanfaatkan fungsi aktivasi ReLU dan yang lainnya untuk bisa membangun sebuah deep learning dalam konteks sequential deep learning seperti itu. Dan di situ nanti kita bisa bisa lakukan juga proses rankingnya ini nanti digabungkan dengan time since last watch gitu ya, dan juga impresi dari video-video tertentu. Dan di situ mungkin nanti akan dilakukan proses training untuk kemudian untuk data-data yang baru nanti kita akan lakukan proses learning. Yang berikutnya, kalau tadi kita akan sudah sampaikan deep learning yang basisnya adalah berbasis artificial neural network atau fully connected layer gitu ya. Artificial neural network. Yang ada di sini yang berikutnya adalah yang berbasis convolutional neural network. Operasi konvolusi ini berbeda dengan menggunakan nanti ada yang dinamakan dengan layer konvolusi gitu ya. Dan di layer konvolusi salah satu fungsinya adalah mencoba untuk melakukan ekstraksi atribut secara otomatis atau ekstraksi ciri secara otomatis. Nah, ciri-ciri atau mungkin kita sebut sebagai feature-features yang ada ini nanti akan menggambarkan sesuatu gitu ya. Mungkin kita bisa belum ketahui apakah ciri tersebut akan disukai atau tidak disukai oleh seseorang. Dan biasanya ciri ini memiliki korelasinya adalah terkait dengan items gitu ya. Jadi setiap items nanti pasti akan memiliki ciri-ciri tertentu. Dan fungsi dari convolutional neural network yang ada di situ adalah bagaimana caranya untuk melakukan ekstraksi ciri dari item-item tertentu untuk kemudian di embed atau dilakukan proses penggabungan dengan preferensi dari user. Convolutional neural network base ini secara umum ini mungkin masih ngomong masalah apa itu convolutional neural network. Secara umum sebenarnya adalah feed forward neural network gitu ya. Namun memanfaatkan ada layer konvolusi gitu ya. Layer konvolusi ini nanti fungsinya adalah mencari ciri-ciri tertentu. Biasanya dalam beberapa ilustrasi diilustrasikan, misalkan kita bisa mencari ciri dari garis miring, garis tegak lurus, vertikal ataupun horizontal, diagonal ke kiri ataupun diagonal ke kanan, ataupun keberadaan titik ataupun yang lain. Dan dari sana nanti bisa dilakukan proses penggabungan ciri. Gitu ya. Penggabungan cirinya mungkin kita bisa berikan ada garis lengkung ataupun lingkaran dan juga yang lain seperti itu. Dan dari situ mungkin nanti kita akan gabungkan lagi dengan ada yang dinamakan dengan feature mata, ada feature pohon, feature mobil dan juga yang lain. Dan di sana feature-features ini nanti akan direpresentasikan ke dalam sebuah angka gitu ya, dan angka ini yang nantinya akan dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan di akhir tetap menggunakan fully connected layer. Secara umum, ini adalah bagian dari convolutional neural network dalam konteks klasifikasi, gitu ya. Di mana bagian yang pertama ini adalah feature learning. Feature learningnya adalah pada saat kita memiliki, let's say, input kita adalah citra, gitu ya, atau image, gitu ya. Dari image itu nanti akan dilakukan proses konvolusi. Konvolusi di sana adalah melakukan proses pengalian data yang ada di image dengan menggunakan operasi konvolusi dan akan dilakukan proses scanning dari ujung atas menuju ke kanan bagian atas, demikian seterusnya ke bawah hingga bagian pojok paling bawah. Dan dari sana nanti akan muncul kita sebut sebagai low level features gitu ya. Dan dari low level features itu nanti kita bisa kurangkan featuresnya dengan mengambil bagian-bagian yang penting saja dengan melalui sebuah operasi yang dinamakan dengan operasi pooling. Dan dari operasi pooling ini nanti bisa kita gabungkan lagi dengan menggunakan operasi konvolusi, demikian seterusnya sampai kita dapatkan
features dengan level yang beragam gitu ya. Biasanya deep learning dengan menggunakan convolutional neural network kita akan manfaatkan beberapa layer, tidak hanya satu buah layer, tapi lebih dari satu buah layer, lebih dari bahkan di arsitektur-arsitektur yang lumayan advance itu lebih dari 10 layer seperti itu. Dan di akhir setelah features learning ini berjalan, maka features itu nanti akan dilakukan operasi flattening. Operasi flattening ini adalah mengubah semua data yang ada di sana menjadi array satu dimensi, ya, array, array satu dimensi ya, array satu dimensi, di mana array satu dimensi ini akan dilanjutkan ke dalam fully connected layers gitu ya, dan fully connected layer yang kita maksud di sana ini mungkin mirip dengan arsitektur dari artificial neural network atau jaringan saraf tiruan yang ada biasa atau multi layer persatuan yang biasa. Hanya mungkin nanti yang kita manfaatkan di sana fungsi aktivasinya adalah berbeda-beda. Di bagian ujung fungsi dari fully connected layer-nya adalah mencoba mencari tahu probabilitas terbesar gitu ya, dari sebuah data gitu ya. Dan mungkin nanti pada saat kasus yang kita hadapi adalah image classification, berarti kita akan melakukan proses klasifikasi image itu terhadap kelas tertentu gitu ya. Pada saat kasus yang kita hadapi adalah sesuatu yang lain, mungkin nanti sesuatu yang berbeda itu mungkin nanti yang akan kita hadapi. Dan dengan menggunakan convolutional neural network, orang-orang di recommender system ini ternyata memiliki beberapa ide gitu ya. Dan ide yang pertama mungkin bisa saya sampaikan dalam slide berikutnya. Yang pertama, idenya adalah exploiting visual content for point of interest recommendation. Jadi konteksnya di sini adalah dengan adanya sebuah sosial media, kita tahu dalam konteks sosial media, biasanya orang ini nanti akan melakukan proses posting terhadap gambar, terhadap video, ataupun yang lain. Dan dalam sebuah gambar, biasanya kita akan bisa ekstrak ciri-ciri tertentu. Ya, contoh misalkan pada saat saya seringkali berhubungan dengan naik gunung, gitu ya, maka biasanya yang saya foto itu adalah scenery yang ada di sekitaran gunung. Pada saat seseorang ini suka dengan konser musik, mungkin yang diberikan adalah crowded dari sebuah scene di konser musik, gitu ya. Pada saat seseorang ini suka dengan makanan, maka biasanya yang dia posting tentunya akan berhubungan dengan makanan. Dan dari sana ada peneliti yang memanfaatkan dengan konteks exploiting visual content. Jadi visual dari foto-foto yang dilakukan posting itu nanti akan diekstrak gitu ya. Jadi history posting kita akan diekstrak. Fotonya mengandung atribut apa saja. Misalkan makanan, minuman, makanan gitu ya. Berarti si orang ini lebih prefer ke makanan gitu ya dibandingkan dengan hal yang lain. Sehingga dari sisi ide ini adalah sehingga pada saat ada seseorang datang ke sebuah lokasi, maka kita bisa carikan makanan-makanan yang enak di sekitarnya gitu ya. Atau pada saat ada seseorang yang katakanlah dia seringkali melakukan proses posting terhadap landscape, maka yang diberikan adalah rekomendasi dari landscape yang berada di sebuah lokasi itu, seperti itu. Dan ini yang menjadi penelitian dari exploiting visual content for point of interest recommendation. Apa yang ada di sana, image yang dipost dalam sosial media ini nanti akan dilakukan ekstraksi dengan CNN. CNN di sana fungsinya adalah dipergunakan untuk ekstraksi features. Features yang ada ini nanti akan diteruskan ke dalam sebuah probabilistic matrix factorization, sehingga dari posisi itu visual content yang ada ini nanti akan bisa dicari latent visual content dan juga latent user location factors gitu ya. Dari latent tersebut maka nanti akan bisa dilakukan semacam rating prediction ya, mirip dengan proses matrix factorization yang sebelumnya. Nah, apa yang terjadi di sana? Image ini nanti akan dimasukkan ke dalam convolutional neural network, terus kemudian di bagian ujung ini nanti akan dilakukan proses klasifikasi. Nah,
Penelitian yang berikutnya ini adalah hampir mirip dengan yang sebelumnya, namun sedikit berbeda. Yang berbeda adalah dari sisi pemanfaatannya, gitu ya. Di bagian yang ini kita akan melihat bahwa CNN ini dimanfaatkan untuk menggunakan image text recommendations, gitu ya. Jadi pada saat ada data di sana adalah image tertentu dengan caption tertentu atau dengan hashtag tertentu atau dengan dengan hashtag tertentu, maka uh, ada sebuah arsitektur deep learning yang dipergunakan untuk mempelajari bahwa image ini mengandung tag-tag apa saja. Seperti itu. Dan dalam konteks itu, maka pada saat kita sudah memiliki sebuah arsitektur deep learning yang sudah sangat bagus untuk bisa mengklasifikasikan atau mengekstraksi tag-tag yang dimiliki oleh sebuah image, maka kita bisa pergunakan untuk membuat sebuah ekstraksi tag dari image yang belum kita miliki. Ini sebenarnya disadari atau tidak pada saat teman-teman upload sebuah foto, contoh misalkan di Instagram gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke jaringan yang sangat lelet sekali, misalkan pergi gunung gitu ya, terus kemudian membuka Instagram, yang tertampil di Instagramnya bukan image-nya, tapi yang tertampil adalah tag-tag yang diekstrak. Padahal user bisa jadi tidak memberikan tag tersebut. Dan ini yang terjadi dalam sebuah penelitian ini. Terus kemudian yang lain lagi adalah joint deep modeling of user and items using reviews gitu ya. Jadi di penelitian ini dia tidak memanfaatkan image, tapi yang dimanfaatkan adalah review dari seorang user terhadap items. Lihat bahwa review dari seorang user terhadap items ini mirip dengan interaksi gitu ya. Dan namun sedikit yang berbeda adalah kalau sebelumnya interaksi itu diberikan dalam bentuk rating, namun yang dimanfaatkan dalam joint deep modeling ini adalah review atau komentar yang ada itu sendiri. Mungkin bisa berupa review positif ataupun review negatif. Review itu yang kemudian akan dilakukan proses ekstraksi. Nah, pada saat kita sudah memiliki review yang lumayan banyak, lumayan cukup gitu ya. Contoh misalkan saya sudah memberikan komentar terhadap beberapa item, maka beberapa item itu bisa dilihat konteksnya terhadap kita dan juga konteksnya terhadap item-item tertentu. Item tertentu mungkin bisa mendapatkan review dari berbagai berbagai orang gitu ya, berbagai pengguna gitu ya. Dan beberapa pengguna itu nanti review-reviewnya akan dihimpun menjadi sebuah input. Review yang saya berikan akan dihimpun menjadi sebuah input. Dari sana nanti akan dilakukan proses cross gitu ya. Cross terhadap review saya yang akan di-match dengan review yang akan dimiliki oleh items. Cara kerjanya nanti akan menjadi sebuah cara kerja paralel gitu ya. Review saya akan dimasukkan ke convolutional neural network, review dari items akan dimasukkan ke convolutional neural network. Dari sana nanti akan dilakukan proses kombinasi di bagian akhir gitu ya, sehingga kita bisa melakukan cross apakah seseorang ini akan menyukai atau tidak menyukai terhadap item tertentu. Dan di proses inilah yang akan menjadi sebuah word embedding gitu ya. Jadi kita akan memiliki ada konversi dari sebuah teks menjadi sebuah angka, di mana angka-angka ini yang kemudian nanti bisa dilakukan proses learning terhadap preferensi dari seseorang. Dari sana ternyata ini hasil dari penelitiannya. Mohon maaf saya tidak jelaskan dari sisi perhitungan performansinya, tapi mungkin nanti teman-teman bisa mencoba melihat sendiri gitu ya. Dan di situ ternyata ada improvement gitu ya kalau menggunakan deep convolutional neural network bila dibandingkan dengan menggunakan let's say matrix factorization, probabilistic matrix factorization ataupun yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, ini dimanfaatkan juga deep learning tidak hanya dalam sosial media ya, dimanfaatkan juga dalam learning resources gitu ya. Di learning resources ini mirip dengan LMS. Jadi di LMS kita tahu bahwa ada banyak sekali items yang memiliki deskripsi dan juga masing-masing items juga pastinya akan memiliki materi, dan materi-materi itu mungkin kita bisa lakukan proses ekstraksi dari sisi teksnya. Dan user
yang berinteraksi ini nanti juga bisa kita berikan rekomendasi berdasarkan apa yang menjadi previous materi yang sudah dipelajari oleh user tersebut. Dan di sana salah satu fungsinya adalah bagaimana sebisa mungkin memberikan rekomendasi ke users sehingga new learning, new material ini sangat menarik bagi user, dalam hal ini adalah student itu sendiri. Apa yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah yang pertama di sana proses deep learning ini dibagi menjadi beberapa level, gitu ya. Level yang pertama ini adalah level untuk mencari latent factor model. Latent factor model di sana mungkin mirip dengan matrix factorization itu sendiri, gitu ya. Sehingga di sana yang diekstrak adalah seorang user atau item-item yang disukai oleh user ini akan dikonversikan menjadi latent vectors, terus kemudian latent vector itu kemudian akan dilanjutkan ke level yang kedua. Dalam level yang kedua ini nanti akan menerima input dari language model yang dibangun di level yang pertama untuk kemudian dilakukan proses learning dengan menggunakan convolutional neural network, gitu ya, sehingga nanti akan dilakukan cross terhadap output item-item yang di generate ini nanti akan di cross apakah mirip atau tidak mirip dengan features learning resources yang dimiliki di level yang pertama. Pada saat outputnya ini mirip, gitu ya, maka nanti ini yang akan bisa dipergunakan untuk proses rekomendasi. Contoh misalkan pada saat ada sebuah item baru, misalkan materi baru yang di-create oleh lecturers, gitu ya, nanti dari item yang baru itu akan dilanjutkan ke language model untuk kemudian dimasukkan ke convolutional neural network, sehingga nanti akan muncul feature-features tertentu, dan features-features ini nanti akan di-cross dengan user, gitu ya, sehingga akan bisa diberikan prediksi apakah user ini menyukai atau tidak menyukai, dan proses itu yang akan terjadi di level yang ketiga, seperti itu. Dan itu mungkin yang merupakan ide-ide dari deep learning dengan menggunakan convolutional neural network, seperti itu. Oke, ini bentuk dari yang tadi adalah bentuk dari convolutional neural network-nya, sedangkan yang di bagian ini adalah bentuk dari pembuatan dari item latent features dan juga user latent features. Mungkin itu kaitannya dengan teknologi deep learning yang berada dalam sistem pemberi rekomendasi. Aplikasi deep learning ini tidak terbatas dari apa yang sudah saya sampaikan di sana, dan dalam perkembangannya sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi deep learning yang diimplementasikan, dan mungkin nanti teman-teman yang sudah belajar terkait dengan deep learning atau materi sistem memberi rekomendasi dan juga pembelajaran mesin diharapkan bisa mengaplikasikan teknologi deep learning dengan beragam cara. Salah satu kunci yang menjadi kunci untuk pengembangannya adalah kreativitas, gitu ya, dan mungkin kreativitas ini yang mungkin nanti diperlukan bagi teman-teman dalam memanfaatkan aplikasi deep learning dalam sistem pemberi rekomendasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.